Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan ginjal pada anak. Nah belakangan ini marak sekali ya informasi mengenai anak-anak yang setiap seminggu itu 2 kali menjalani cuci darah. Nah ini akan kita bahas bersama seperti apa cara pencegahannya, kemudian cara penanganannya seperti apa. Langsung akan kita bahas bersama dengan 2 narasumber cantik kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada dokter spesialis anak, Dokter Ika ini. Halo dokter. Halo Mbak, kabar? Bagaimana dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Julia juga alhamdulillah sehat dokter. Perjalanan aman, lancar? Aman ya, lancar ya. Nah dokter Ika dan juga pemirsa di rumah juga sudah hadir bersama saya yang hari ini akan menemani saya ini, Dokter Else. Halo dokter. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan aman, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dokter Elsa dan juga dokter Ika, hari ini kita membahas mengenai gangguan ginjal pada anak. Betul. Jadi kalau Julia baca di berita-berita itu baik di media sosial maupun di televisi itu banyak sekali anak-anak yang memang sepertinya jadi viral ini karena memang di angka 63% kalau Julia dengar di salah satu rumah sakit itu tingkat kesembuhannya itu di 41-nya. Itu kecil sekali ya kalau dibandingkan kesehatannya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter Ika sebagai dokter spesialis anak ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Itu gimana dok pandangannya dok? Iya baik. Halo sebelumnya, selamat pagi sobat sehat yang ada di rumah, moms and dad. Ya. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Iya. Saya Dr. Erni Mehori Fiorika, spesialis anak. Alhamdulillah saat ini kan saya bekerja di Bengkulu di Rumah Sakit Gading Medika dan Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin nanti moms and dad di rumah ada yang pernah ketemu gitu ya. Baik, jadi mungkin alhamdulillah jadi hari ini kita mengupas mengenai gagal ginjal. Jadi memang kasus yang sedang happening terutama di dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ya. Kenapa? Karena memang dari lini massa, media massa seperti TikTok, Instagram, Facebook gitu banyak sekali yang nge-share ternyata di RSCM ternyata ada anak-anak yang gagal ginjal, padahal memang diketahui mungkin kalau dulu orang tua saja, tapi kok di sini ternyata banyak sekali anak-anak yang, dan memang betul ternyata memang ada sekitar 60 anak yang dihemodialisa atau dicuci darah secara rutin di rumah sakit tersebut gitu ya. Dan sebetulnya mungkin tidak hanya di rumah sakit tersebut, namun juga ada sebetulnya di sentra-sentra yang lain. Namun memang hanya karena di RSCM adalah mereka mempunyai unit hemodialisa yang khusus anak, sehingga memang terkesannya kok banyak sekali gitu. Padahal sebetulnya mungkin seperti ada di sentra rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, itu juga ada sekitar 20 anak. Dan kemudian di tempat sentra pendidikan yang lain seperti di Rumah Sakit M. Jamil Padang, itu juga ada. Namun memang bukan khusus, tapi dia masih bercampur dengan orang dewasa. Namun ada anak-anak yang cuci darah di sana. Yang biasanya itu terjadi pada orang dewasa ya? Iya, yang biasanya kita temui di orang dewasa. Tapi sekarang mungkin halayak ramai terkejut gitu, kaget kok baru mengetahui gitu ya. Oh, bisa ya ternyata anak-anak kok gagal ginjal, kok bisa ya ternyata anak-anak cuci darah gitu. Sama seperti halnya mungkin kalau dulu orang tua tuh mengetahuinya kalau orang-orang dewasa saja yang hanya bisa hipertensi, bisa darah tinggi. Yang kedua, hanya orang tua saja yang mengalami diabetes atau kencing manis. Oh ternyata sekarang enggak ya Mbak ya? Ya dok ya? Betul. Iya, jadi sekarang memang karena memang sudah ilmu sudah semakin maju, pemeriksaan penunjang juga semakin banyak dan semakin banyak kita lakukan, sehingga memang penyakit-penyakit tersebut juga bisa terpantau dan terlaporkan, sehingga baru dengan hebohnya sekarang viral, apa-apa viral gitu ya Mbak ya, sehingga memang halayak ramai itu atau masyarakat itu lebih cepat teredukasi, lebih cepat mengetahui mengenai informasi terbaru. Apalagi tadi kabarnya untuk di Bengkulu sendiri belum terlalu banyak atau memang belum ada kasusnya atau gimana dok? Kasusnya untuk yang cuci darah kita belum bisa melakukan. Di anak ya? Iya betul, sehingga memang kalau untuk di Bengkulu sendiri sentra pendidikan yang saya ketahui memang kita harus merujuk ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi, misalkan seperti di Padang, di Palembang ataupun di Jakarta. Jikapun ada nanti kasusnya ditemukan di tempat-tempat tersebut tadi ya dok ya? Untuk diagnosanya bisa kita lakukan di sini.
Namun untuk penata laksanaannya, ya, yang lebih lanjut itu dilakukan di rumah sakit yang lebih memadai untuk alat-alatnya. Nah, Begitu pemirsa, ya. ini kesempatan kita bersama untuk mendengarkan ilmunya langsung dari para dokter-dokter ini. Mungkin langsung saja dokter, silakan. Oke, baik. Ya, jadi selamat Moms and Dad ya. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas gitu ya. Mungkin walaupun memang belum tuntas, mungkin nanti akan ada di kesempatan yang lain ya. Jadi untuk mengenai gagal ginjal pada anak dan apa dan bagaimana pencegahannya. Oke, ini sebelumnya perkenalan dari saya. Jadi sebetulnya ini adalah berita atau gagal ginjal ini memang tadi yang seperti kita bahas sebelumnya memang didasari oleh berita maraknya bahwa apa? Bahwa pada di Dinkes DKI itu ada 60 anak dan kemudian Rumah Sakit Hasan Sadikin dan kemudian muncul lagi pertanyaan gitu ya. Apakah betul, Dok, gagal ginjal itu nanti disebabkan oleh apa? Minuman, makanan kemasan. Jadi apakah betul? Karena memang ternyata diketahui kemudian makanan dan minuman kemasan memiliki kandungan gula yang sekian sehingga ataupun minuman berenergi ataupun yang sekarang banyak pertanyaan gitu ya dari Moms and Dad di rumah, Sufor yang terbaru gitu ya. Apa betul Sufor itu bisa menyebabkan gagal ginjal sehingga ramai-ramai akhirnya mengganti Sufornya pada nggak berani make seperti gitu ya, mengganti dengan susu UHT. Oke. Nah, sebetulnya berita mengenai gagal ginjal ini bukan hanya terjadi di tahun 2024, tapi juga pernah di tahun 2022 waktu itu. Jadi terdapat 12 pasien gagal ginjal anak itu dirawat di RSUP M Jamil. Dan ini yang lebih fantastis lagi sebetulnya di tahun 2022 ditemukan kasus 206 anak. 206 anak gitu ya ditemukan gagal ginjal akut misterius. Waktu itu apa kasusnya? Sirup. Pernah ingat nggak? Sirup ya, Dok ya? Iya. Obat sirup ya, sirup Dok? yang waktu itu kita beramai-ramai akhirnya orang tua tidak berani menggunakan Obat sirup. kemasan dari sirup. Jadi beramai-ramai akhirnya anak yang sakit menggunakan kemasan tablet. Iya, kenapa? Karena memang waktu itu ada cemaran dari EG atau ethylene glycol ataupun DEG. Sehingga memang di sini agak fantastis memang. Ini lebih fantastis lagi sebetulnya. Dia meninggal 99 anak dan kemudian tingkat kematiannya 48%. Nah, sehingga untuk kasus yang 2024 tadi itu dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim, spesialis anak konsultan, dan dari RSCM sebetulnya mereka sudah mengkonfirmasi bahwa memang betul ada 60 anak yang mengalami terapi gagal ginjal di RSCM. Namun penyebabnya rata-rata memang bukan secara tidak langsung bukan dari sirup yang tadi, bukan juga dari makanan dan minuman, tapi rata-rata adalah penyebab dari gagal ginjal anak itu adalah disebabkan karena penyakit kelainan atau penyakit bawaan yang biasanya kelainan kongenital gitu ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan sebetulnya adalah tidak ada lonjakan yang drastis. Malah lonjakan drastis itu terjadi di tahun 2022. Namun memang karena memang di sini di RSCM itu hanya anak-anak saja dan 60 orang, jadi sehingga terkesannya banyak. Padahal memang sebetulnya hemodialisa tersebut tidak bisa dilakukan di tempat rumah sakit yang lain. Jadi mereka mengumpulkan di satu rumah sakit. Jadi itu adalah kumpulan dari berbagai daerah sebetulnya, sehingga terkesannya bombastis gitu ya. Terkesannya banyak sekali ya. Terkesannya banyak sekali, padahal sebetulnya secara epidemiologi tidak ada lonjakan yang tinggi. Nah, kemudian jadi sebetulnya mungkin kita harus kenalan dulu sama ginjal. Jadi ginjal ini apa sih gitu ya? Dari gagal ginjal. Nah, ginjal ini adalah bentuknya seperti kacang. Seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti kacang, kemudian berwarna kemerahan, coklat kemerahan. Kecil, cuma 150 gram. Itu pada orang dewasa, otomatis ketika pada anak kecil akan lebih kecil sekali gitu ya. Tapi barang yang sekecil ini ada dua nih di kanan di pinggang. Sehingga makanya kadang-kadang ginjal disebut dengan buah pinggang. Ya, jadi ada dua nih di kiri dan di kanan. Namun memang letaknya di kanan itu lebih rendah. Kenapa? Karena memang dia tertekan oleh ada hati di sebelah kanan sehingga dia letaknya lebih rendah. Nah, fungsinya sebetulnya apa? Dia sebetulnya untuk satunya dia nih sudah disebutkan. Jadi dia menyaring darah
darah yang beredar dari seluruh tubuh disaring lewat ginjal. Untuk apa? Untuk dibuang. Jadi ada kotoran, kemudian metabolisme yang tadi termasuk kalau memang kita makan gula itu juga disaring di sana, kita makan garam itu disaring di sana, kita makan ada racun yang dalam darah itu juga disaring di sana gitu ya. Nah, jadi memang dari bara yang sekecil itu dia mengandung ada 400.000 sampai 800.000 nefron. Dan tiap nefron itu memiliki tubulus dan glomerulus. Nah, glomerulus inilah yang nanti gunanya untuk penyaring. Jadi ibaratnya begini biar gampangnya untuk membayangkan. Kalau kita buat teh nih, kan biasanya ada saringan. Nah, glomerulus itulah saringannya. Berikutnya adalah ini struktur mikroskopik ginjal dan produksi urin. Jadi tadi yang sudah seperti saya sebutkan bahwa fungsi ginjal itu sangat banyak sebetulnya. Nah, Jadi, itu apa aja fungsinya? Nanti kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.